Ya, oke teman-teman, untuk video kali ini kita akan membahas motor yang sempat fenomenal di tahun 90-an akhir dan di awal 2000-an. Ya, kita akan bahas Yamaha F1 ZR ya teman-teman. Namun sebelumnya kita akan bercerita dulu tentang sejarah dari motor ini. Ya, jadi di tahun 1992 Yamaha mengeluarkan motor bebek yang dinamakan Force One. Force One ini berbekal dengan mesin 2 tak 110 cc. Untuk pengereman depan dan belakang masih menggunakan tromol dan bentuk knalpotnya masih lurus menyerupai Alfa, Yamaha Alfa. Dan motor-motor pada tahun itu ya teman-teman. Jadi kalau motor-motor pada tahun 90-an itu kebanyakan knalpotnya masih berbentuk lurus begitu saja. Namun di Force One ini bentuk bodi sudah mulai terlihat lebih modern dengan lekukan-lekukan tajam yang lancip, membuat tampilan motor ini terlihat sangat futuristik, seperti beralih dari generasi kuno ke generasi yang lebih modern gitu ya teman-teman. Ya, jadi seperti itu. Kemudian di tahun 1994 Yamaha kembali mengeluarkan motor yang dinamakan F1Z. F1Z ini bisa disebut kependekan dari Force One tipe Z. Nah, di motor F1Z ini perubahan yang sangat kelihatan mencolok hanya terjadi pada pengereman depan yang sudah menggunakan cakram atau disc brake, dan bentuk knalpot yang tadinya masih lurus di generasi F1Z ini knalpotnya sudah menyerupai seperti knalpot racing ya teman-teman. Nah, bentuk knalpot ini pun dipakai sampai ke generasi terakhir motor F1ZR. Jadi seperti itu. Antara Force One dan F1Z itu tidak banyak perubahan, bodi sama, mesin sama, hanya berubah pada pengereman depan dan bentuk knalpotnya. Ya, jadi seperti itu. Di generasi F1Z ini sendiri mengeluarkan beberapa tipe atau model. Model yang sempat fenomenal adalah model SE atau Special Edition. Di Special Edition ini bentuk behelnya tidak lagi menggunakan besi begitu saja, tapi menggunakan seperti bahan yang lebih tebal dan terdapat high-mount stop lamp yang bisa menyala saat lampu rem menyala. High-mount stop lamp ini ikut menyala gitu ya teman-teman. Untuk model Special Edition ini warnanya biru tua atau biru dongker. Ya, jadi seperti itu. Kemudian di tahun 97 Yamaha mengeluarkan generasi F1 ZR. Nah, di tahun 97 ini awal mula F1 ZR ini dirilis ya teman-teman. Namun di keluaran pertama ini F1 ZR hanya berubah secara tampilan bodi yang tadinya lekukannya lancip biasa, namun di F1 ZR ini terlihat lebih tajam lagi perubahan-perubahannya. Bentuk lampunya pun sudah berubah, namun belum terdapat kopling. Jadi transmisinya masih otomatis seperti Force One dan F1Z. Peleknya pun masih menggunakan spoke atau pelek jari-jari ya teman-teman. Nah, di tahun 97 ini pun Yamaha mengeluarkan F1 ZR yang dinamakan Sporty. Di generasi Sporty ini sudah disematkan kopling tangan. Namun kopling tangan yang ada di generasi Sporty ini bukan kopling manual penuh, namun kopling semi. Dalam bahasa saya dulu menyebutnya kopling banci, karena kopling ini bisa digunakan maupun tidak. Jadi saat kita pindah gigi tanpa memencet tuas kopling pun nggak masalah, atau kita pakai pun
nggak masalah karena peruntukannya ini bisa digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Nah, biasanya kalau zaman dulu untuk teman-teman yang sudah terlanjur membeli seperti ini dan kepengen dibuat manual, maka di kopling gandanya kita bisa dipantek atau dimatikan sehingga kopling yang tadinya semi ini bisa menjadi manual. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya di generasi yang kopling semi ini pun keluar beberapa model yang sangat fenomenal sekarang dicari adalah model F1 ZL Marlboro dan F1 ZL Yamaha Caltech. Jadi Marlboro dan Caltech ini pun walaupun sudah ada koplingnya masih semi, dan velgnya itu dari standar pabriknya bukan racing tapi masih jari-jari. Seandainya teman-teman menemukan Yamaha Marlboro dan Caltech kok menggunakan velg racing, artinya itu bukan bawaan dari pabriknya namun sudah di custom oleh pemiliknya. Dan koplingnya itu ini semi ya teman-teman. Khusus Caltech dan Yamaha Marlboro dan Sporty itu koplingnya semi, belum full clad. Nah, selanjutnya di tahun sekitar 2000-an itu terdapat muncul varian yang namanya Yamaha F1 ZL Full Clad. Khusus Yamaha F1 ZL Full Clad ini, ciri khas yang paling bisa dilihat adalah motor dengan menggunakan velg palang 3 NK. Nah, di generasi ini pun terdapat beberapa model, antara lain yang sangat terkenal itu model Millennium. Kalau model Millennium itu velgnya bukan berwarna hitam doff namun berwarna silver ya teman-teman. Jadi untuk membedakannya sangat mudah. Seandainya ada F1 ZL yang menggunakan velg NK palang 3 berwarna silver, itu bisa dipastikan Millennium. Dan Millennium ini secara cat body itu ada beberapa yang dikeluarkan, antara lain gold kombinasi hitam dan orange, kemudian silver kuning ya, seperti itu. Kemudian untuk yang varian full clad yang bukan Millennium ditandai dengan velg NK yang hitam doff. Ini warnanya itu macam-macam ya teman-teman. Ada silver hitam, kemudian hitam orange, kemudian putih biru, seperti itu ya. Mungkin teman-teman ada yang mempunyai kenangan tentang motor ini atau ingin berdiskusi lebih jauh lagi, silakan teman-teman bisa tulis komentar di bawah. Kita akan coba diskusi lebih banyak lagi di situ. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.